Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan mengaparkan materi kami tentang pengembangan keterampilan partisipasi sosial dalam pendidikan IPS. Namun sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septiana Lenggo Bumbungan, NIM A321-20052. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak, Stanbook A321-20087. Perkenalkan, nama saya Anastasia Patiku, nomor Stambuk A32120058. Nama saya Fitra Masrudin, Stambuk A321-20080. Saya Elias Rina, Stambuk A321-20112. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hidayah, Stambuk A321-20094. Perkenalkan, nama saya Komang Mertiasi, Stambuk A321-20103. Perkenalkan, nama saya Fiska Nugra Mahile, Stambuk A321-20113. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, Stambuk A321-20084. Perkenalkan, nama saya Anastasia Krist Angelika, Stambuk A321-20081. Perkenalkan, nama saya Rahmat, Stambuk A321-20098. Saya atas nama Ristawati, Stambuk A321-20096. Perkenalkan, nama saya Bella Atalia Revaya Sampali, Stambuk A321-20027. Perkenalkan, nama saya Bulan Marhama, Stambuk A321-20110. Nama saya Dian Sipatika Kumalasari, Stambuk A321-20119. Saya atas nama Putri Aprilian Susanto, Stambuk A321-20116. Perkenalkan, nama saya Fitria, Stambuk A321-20083. Perkenalkan, nama saya Fani Lestari Ajabura, Stambuk A321-20085. Keterampilan sosial adalah keterampilan yang diperoleh individu melalui proses belajar yang digunakan dalam berhubungan dengan lingkungannya dengan cara yang baik dan tepat. Keterampilan sosial adalah jenis keterampilan yang meliputi keterampilan bekerja sama, gotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat. Pandangan para ahli tentang menentukan kegiatan partisipasi sosial. Menurut Kosasi Jahiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kegiatan partisipasi sosial. Di antaranya, yang pertama, kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan siswa atau remaja memiliki kegunaan timbal balik, baik bagi siswa atau remaja maupun masyarakat setempat. Yang kedua, kegiatan tersebut akan mendapat bantuan atau dukungan dari pihak lain sepanjang kegiatan itu bersifat positif. Yang ketiga, kegiatan tersebut akan merangsang, membantu, dan mengembangkan intelektual, etika, dan moral siswa atau remaja. Dan yang terakhir, kegiatan partisipasi sosial akan membentuk siswa memiliki kematangan dan kemampuan untuk bekerja di masyarakat. Keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi dan memuaskan, penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi, serta mampu mengembangkan aspirasi dan menampilkan diri dengan saling menghargai, mandiri, mengetahui tujuan hidup, disiplin, dan mampu membuat keputusan. Keterampilan komunikasi, manajemen marah, dan solusi konflik. Menurut Prabowo dan Farida Nurmalia, keterampilan sosial meliputi keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama. Kecakapan berkomunikasi meliputi secara lisan maupun tulisan. Kecakapan berkomunikasi memiliki indikator antara lain: 1. Kemampuan dengan empati. 2. Kemampuan menyampaikan gagasan dengan empati. 3. Kecakapan berkomunikasi dengan teknologi. 4. Kemampuan meyakinkan orang lain. 5. Keberanian mengungkapkan pendapat.
Best Education menafsirkan keterampilan sosial sebagai keterampilan berkomunikasi dengan empati dan keterampilan bekerja sama. Dalam berkomunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi di dalamnya ada keinginan yang menimbulkan kesan, baik untuk menimbulkan keharmonisan maupun kesinambungan hubungan, serta solusi terhadap suatu permasalahan. Keterampilan sosial meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan itu ada 3 faktor. Yang pertama faktor dari dalam. Faktor dari dalam adalah faktor yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Di dalamnya meliputi kecerdasan, bakat khusus, sifat-sifat, jenis kelamin, dan kepribadian. Yang kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari luar adalah faktor-faktor yang dihadapi oleh manusia pada waktu atau setelah dia dilahirkan. Faktor ini berada dalam lingkungan, yakni lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan fisik. Yang ketiga, faktor perpaduan. Faktor perpaduan adalah perpaduan antara faktor dari dalam dan faktor dari luar, yaitu meliputi emosi, sikap, kebiasaan, dan kepribadian. Saya akan menjelaskan cara mengembangkan keterampilan sosial, dan ada beberapa cara, yaitu pertama, membuat rencana dengan orang lain, kedua, partisipasi dalam usaha meneliti sesuatu, ketiga, partisipasi produktif dalam diskusi kelompok, keempat, bertanggung jawab dan bisa menolong orang lain, kelima, menjadi pemimpin dalam diskusi kelompok, keenam, menjawab pertanyaan secara sopan. Macam-macam keterampilan sosial. Keterampilan sosial dikelompokkan atas 4 bagian sebagai berikut. Keterampilan dasar berinteraksi, berusaha untuk saling mengenal dan menjalin hubungan akrab. Ada kontak mata, berbagi informasi. Keterampilan komunikasi, mengemukakan pendapat, mendengar dan berbicara secara bergiliran, melembutkan suara atau tidak membentak, meyakinkan orang untuk dapat mengemukakan pendapat. Keterampilan membangun kelompok yaitu bekerja sama, mengakomodasi pendapat orang, bekerja sama, saling menolong, saling memperhatikan, dan saling menghargai. Baiklah, keterampilan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran yaitu keterampilan dasar berinteraksi, keterampilan komunikasi, keterampilan membangun kelompok atau bekerja sama, keterampilan menyelesaikan masalah, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, memberi atau menerima kritik, dan bertindak sesuai norma aturan. Tantangan mendasar mengajarkan IPS dewasa ini adalah cepat berubahnya di lingkungan sosial budaya sebagai kajian materi IPS itu sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial budaya bersifat multimediasional dan berskala internasional, baik yang berhubungan masuknya arus globalisasi maupun masuknya era abad ke-21. Masalah ini semakin serius manakala dihadapkan kenyataan bahwa selama ini mata pelajaran IPS kurang mendapat perhatian semestinya. Padahal dengan memahami IPS akan membimbing siswa menghadapi kenyataan dalam lingkungan sosialnya dan dapat menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi dengan lebih aktif dan bijaksana. Ilmu pengetahuan sosial dalam kurung IPS merupakan program pada tingkat pendidikan dasar yang menengah yang banyak diseret kekaburan cara pandang yang berbeda dari yang sudah ada, mengakibatkan kebingungan bagi peserta didik maupun para pendidik. Pada hakikatnya IPS adalah tentang manusia dan dalam sekelilingnya manusia sebagai makhluk sosial hidup bersamanya dengan sesamanya di lingkungan sendiri, dengan tetangganya, dengan pekerjaan. IPS diharapkan siswa memiliki sikap peka dan tanggap untuk bertindak secara rasional dengan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupannya. Ilmu pengetahuan sosial di kalangan siswa. Ilmu pengetahuan sosial di kalangan siswa merupakan partisipasi dimensi yang nyata dan jelas, baik dalam konsep, teori, maupun peristiwa yang ada di kalangan siswa. Dalam hal ini,
Siswa dianjurkan atau disarankan untuk menelaah ilmu pengetahuan sosial, mengembangkan pengetahuannya, baik keterampilan fisiknya ataupun pengetahuan yang ia miliki. Ilmu sosial. Ilmu sosial, social science tradisional, yang merujuk pada pengertian bahwa ilmu pengetahuan sosial sebenarnya dapat diturunkan dari salah satu ilmu sosial. Jadi, sifat ilmu pengetahuan sosial dalam tradisi reduktif banyaknya keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap warga negara. Termaksud peserta didik pada era globalisasi memberikan implikasi pada dunia pendidikan untuk dapat mempersiapkan peserta didik supaya dapat aktif berpartisipasi dalam masyarakat global. Dengan banyaknya keterampilan yang harus dikuasai, sekolah dituntut untuk mengubah proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat menguasai sejumlah keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat global. Nah, termaksud di dalamnya proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana ilmu pengetahuan sosial ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan keterampilan peserta didik. Nah, khususnya keterampilan sosial peserta didik. Pengetahuan ilmu sosial. Peran IPS dalam meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mampu hidup secara demokrasi, bergaul dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Dalam rangka mencapai tujuan sudah dipaparkan, maka perlu dirumuskan beberapa kemampuan yang dapat dikembangkan melalui mata pelajaran IPS. Menurut James Bank, pada tahun 1990, kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui mata pelajaran IPS yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai dan praktik warga negara. Peserta didik perlu menguasai pengetahuan yang berguna dalam membuat keputusan dan berinteraksi secara aktif dan efektif dalam masyarakat. Peserta didik perlu menguasai keterampilan akademik dan keterampilan sosial sehingga peserta didik selain cerdas dalam hal kognitif tetapi juga cerdas secara efektif. Peserta didik perlu mengembangkan sikap dan komitmen yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan kemanusiaan sehingga dapat menjadi warga negara yang mempunyai nilai-nilai selaras dengan ideologi negara. Peserta didik diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan yang dianjurkan dalam belajar IPS. Keterampilan yang dianjurkan dalam belajar IPS ialah keterampilan dalam meneliti, terutama melalui metode inquiry, keterampilan berpikir, keterampilan yang berpartisipasi sosial, dan keterampilan berkomunikasi sosial. Dua topik utama yang akan dibahas untuk memiliki kemampuan menerapkan strategi pengembangan partisipasi sosial, yaitu pengembangan kepekaan sosial dan menerapkan strategi pengembangan partisipasi sosial. Kemampuan ini sangat penting bagi semua guru profesional, khususnya dalam mempersiapkan anak didik agar mereka dapat menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan dapat berpartisipasi di lingkungannya untuk ikut memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa keterampilan sosial memuat aspek-aspek keterampilan untuk hidup dan bekerja sama, keterampilan untuk mengontrol diri orang lain, keterampilan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga tercipta suasana yang menyenangkan bagi setiap anggota kelompok. Keterampilan sosial merupakan salah satu komponen dari pendidikan kecakapan hidup atau life skill yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan hidupnya secara baik sebagai makhluk individu maupun sosial.